Halo, selamat datang di TSM Talk, bincang-bincang seru bersama narasumber yang gak kalah seru. Nah, di podcast sebelumnya, kita udah membahas seputar banyak hal ya, mulai dari organisasi, lalu ada beasiswa juga, dan hari ini gak kalah seru juga nih teman-teman. Nah, kalau teman-teman udah tahu, di kampus Jakarta kita punya kelas internasional, dan kita bekerja sama juga dengan ACCA. Nah, gimana sih ACCA ini, dan apa sih sebenarnya ACCA ini? Hari ini kita udah kedatangan narasumber yang seru banget, yang mana hari ini dengan aku Azhara Salsabila akan memandu podcast hari ini juga. Nah, hari ini udah kedatangan Kak Alfredo Arinda. Boleh Kak kenalan dulu? Oke, thank you Azhara. Panggilnya Zara berarti ya. Nama aku Alfredo Arinda, biasa dipanggil Edo. Saya lulusan TSM juga, alumni tahun 2017. Anak internasional kelas dan beasiswa full juga. Dan saya salah satu orang yang pertama kali ikut ACCA melalui TSM. Gitu. Oke, berarti kakak ikutan ACCA itu termasuk gelombang awal ya? Betul, yang paling pertama sebelum TSM mulai promosi berarti di sini. Jadi baru ada brosurnya, aku udah coba daftar langsung ke ininya, ke LSIF ya. Kira-kira boleh dijelasin dulu nggak Kak, apa sih ACCA biar teman-teman lebih ngerti gitu ACCA itu apa? Oke, jadi sebenarnya simpelnya ini ACCA itu singkatannya Association of Certified Chartered Accountant. Jadi kalau kalian tahu di Indonesia itu ada yang orang-orang di bidang akuntansi punya gelar CA Chartered Accountant. Nah, ACCA ini Chartered Accountant versi globalnya gitu. Jadi di mana kalau CA Indonesia biasanya lebih sering cuma bisa dipakai di Indonesia, kalau ACCA itu bisa dipakai secara global. Misalnya kalau kamu nanti mau kerja di Singapura, Malaysia atau di tempat yang lain. Gitu. Berarti itu terdaftar secara global atau internasional gitu ya? Betul. Oke. Jadi pertama kali kakak ikut ACCA ini apa sih yang sebenarnya bikin kakak tertarik sama ACCA ini? Oke. Jadi sejak pertama kali masuk TSM itu kan kita sering dipromosiin kalau misalnya ambil jurusan akuntansi itu jadi banyak banget sertifikasi, di mana kalau nanti lulus itu sarjana aja nggak cukup, jadi kadang butuh sertifikasi tambahan. Nah, aku lihat nih waktu itu pas dipromosiin ada beberapa sertifikasi baik nasional maupun internasional. Tapi ada dua yang internasional nih, accounting, yang aku tertarik. Tapi pada saat yang ditawarkan ACCA, jadi aku ambil ACCA gitu. Aku pengen bisa ke kancah internasional sih, nggak cuma di nasional gitu. Keren sih, ACCA ini kan suka ada di poster-poster TSM juga ya Kak. Betul. Itu dual degree, berarti sama ya Kak dengan dual degree? Betul, dual degree. Saya juga ambil yang dual degree dan pakai ACCA juga. Oh oke. Jadi ACCA ini khusus untuk diambil jurusan akuntansi aja ya Kak? Betul. Untuk saat ini karena memang sertifikasinya menyokong untuk anak-anak akuntansi, untuk saat ini akuntansi. Tapi kalau misalnya sebenarnya kalau anak manajemen yang mau ambil penjurusan ke akuntansi juga bisa ambil ACCA, sebenarnya nggak terbatas cuma S1 akuntansi. Oke, nah setelah kakak ngambil ACCA nih, nantinya kakak akan ada dual degree gitu ya? Betul, jadi untuk saat ini udah ada. Oke, itu berlakunya sampai berapa tahun Kak? Karena dia termasuk sarjana, jadi berlaku seumur hidup sih sama kayak sarjana. Gitu. Jadi bedanya kalau aku lulus dari TSM aku dapat SHK sarjana akuntansi. Kalau dari ACCA itu kerjasama dengan Oxford Brookes University ya, jadi di UK gitu. Nah, aku dapat gelar dari situ juga, BSc, Bachelor of Science in Applied Accounting gitu. Tapi itu nanti ada tambahan honorarium gitu. Tapi sebenarnya tingkatnya hampir sama lah. Gitu. Oke. Jadi kalau yang teman-teman tahu di poster itu kan kita suka mention ada 3 gelar sih sebenarnya Kak. Ada gelar ACCA-nya yang dikasih ke ACCA dari ACCA, lalu ada gelar SAK dari TSM-nya, dan juga ada gelar BSc dari Oxford Brookes University ya Kak. Benar. Nah, yang berlaku seumur hidup ini berarti dari Oxford Brookes University dan SAK-nya ya Kak. Betul. Kalau yang ACCA-nya ini bentuknya sertifikat atau gimana Kak? Oke. Jadi kalau untuk yang paket dual degree pertama itu yang ACCA, jadi kita sebenarnya nanti dapat sertifikat dulu nih, Advanced Diploma in Applied Accounting gitu. Nanti untuk dapat benar-benar gelar ACCA-nya akan ada tambahan 4 modul, itu namanya Professional Paper. Nanti kalau udah selesai 4 modul ini, baru nanti bisa dapat gelar ACCA. Nah, gelar ACCA karena dia sertifikasi bukan dari sarjana, jadi sebenarnya dia ada batas waktunya, tapi nanti untuk perpanjangnya nggak susah, tinggal ikut seminar atau misalnya nanti tinggal ikut tes lagi, tapi tesnya tidak sesusah yang awal gitu sih untuk perpanjangnya, harusnya nggak ribet. Oke, jadi kalau dengan beberapa seleksi itu atau tes-tes yang diikutin nantinya worth it lah ya Kak untuk dapat dual degree ini ya? Betul, worth it. Oke, lalu seberapa penting sih Kak sebenarnya biar teman-teman juga ngeh nih untuk ikutan ACCA ini dari Kakak sendiri seberapa penting sih? Oke, jadi sebenarnya
yang pertama kali aku pikirin pada saat mau ikut SCCA atau apa tuh, pertama kita kan kalau anak accounting sama anak manajemen yang namanya juga Trisakti ya, kita banyak belajar ekonomi, kita selalu mengambil keputusan berdasarkan cost dan benefit gitu. Betul. Jadi pada saat saya ditawarkan program SCCA ini, saya lihat oke, costnya segini, dan aku lihat nih benefit apa aja sih sebenarnya bisa didapat dari program dual degree SCCA. Lalu, yang pertama kali yang membuat aku tertarik banget tuh bisa dapat sarjana dari luar gitu kan, keren ya, kita bisa sekolah di Indonesia, belajar secara virtual, tapi nanti dapat sarjana Indonesia, sarjana luar, lalu dapat sertifikasi SCCA gitu. Lalu setelah aku lihat, aku juga research nih, sebenarnya SCCA itu benar-benar kepake nggak sih? Tapi pada saat aku misalnya ketemu orang Singapura atau orang Malaysia gitu ya, jadi ketika aku bilang aku jurusan accounting, mereka pasti langsung refer, oh kamu berarti anggota SCCA gitu. Berarti SCCA kan cukup terkenal gitu di negara-negara lain gitu. Jadi itu yang benar-benar mendorong aku. Dan salah satu yang paling penting yang aku rasainnya setelah aku mengambil program ini adalah dampaknya di dunia kerja sih. Gitu. Jadi benar-benar disorot ketika punya BSc gitu, sarjana tambahan serta sertifikasi di SCCA ini. Oke, paham sih, bisa jadi pembeda juga ya Kak. Betul. Buat teman-teman yang ngambil akuntansi itu kan berarti kan sudah banyak nih. Sedangkan kalau Kakak ngambil BSc ini bisa menjadi poin plus juga ya ketika Kakak melamar pekerjaan nantinya. Oke, selanjutnya kenapa sih Kak teman-teman di sini harus ngambil sertifikasi ACCA yang tadi kan Kakak mention itu benefit yang bisa Kakak dapetin. Nah, sedangkan kalau Kakak sendiri ngasih saran ke teman-teman, kenapa teman-teman di sini harus ngambil ACCA? Oke. Jadi dari programnya sendiri ya, kalau di luar SCCA, dari programnya sendiri itu, ya itu yang tadi saya bilang, kapan lagi kita bisa bayar, kan kita semua tahu ya, kalau kuliah di luar kan rata-rata biasa cost-nya mahal. Sedangkan dengan cost yang lumayan terjangkau ini, kita bisa dapat nih gelar dari luar, gitu kan keren ya ketika kita ketemu orang, kita bilang dapat sarjana dari mana, sarjana dari luar gitu, dari UK. Dari itu, Oxford Brookes University itu tuh bukan abal-abal punya kampus gitu, banyak orang terkenal juga kuliah di Oxford Brookes University. Nah, sedangkan yang SCCA itu kenapa penting untuk didapetin, karena lulusan S1 akuntansi di Indonesia itu sudah sangat banyak gitu. Jadi makanya dari IAI juga sangat menekankan orang yang mau kerja di bidang akuntansi nggak cukup dapat S1 akuntansi doang, tapi butuh sertifikasi. Contohnya yang mereka tawarkan adalah CA. Nah, karena saya pikir kalau bisa ambil sekalian, memang dari kampus saya memfasilitasi saya bisa dapat yang global dan internasional, why not gitu. Jadi makanya saya sekaligus ambil SCCA supaya bisa jadi nilai plus nanti di dunia kerja. Oke, Gitu. untuk sertifikasi ACCA ini sendiri berapa lama Kak? Sama dengan kuliah biasa kah? Atau lebih lama, lebih cepat kah? Oke, jadi kalau yang program dual degree itu sih sebenarnya menyesuaikan. Jadi ada beberapa yang ambilnya di semester 4, ada beberapa yang ambilnya di semester 6. Nah, saya sendiri ambil di semester 6. Jadi saya tinggal selesaiin 3 modul. Biasa satu modul itu 1 semester, dan nanti satu semester itu bisa gabung 2 modul. Jadi untuk saya dapat BSc itu saya butuh 1 tahun setengah. Nah, sekarang saya juga lagi lanjutin professional paper untuk dapetin sertifikasi gelar SCCA-nya gitu. Itu butuh kira-kira 1-1,5 tahun lagi. Totalnya ya? Yes. Jadi total kalau mau dapat sampai gelarnya ya, itu di 3-3,5 tahun lah. Mudah-mudahan kalau saya lancar. Tapi kalau misalnya untuk yang BSc dan dapat sertifikasi advanced diploma itu cukup 1,5 tahun cukup. Kalau ambilnya di semester 6. Tapi kalau ambil dari semester 4 mungkin tambah 1 tahun lagi. Oke, berarti totalnya kurang lebih kayak kuliah biasa ya Kak? Yes, tapi bener. plusnya bisa daring dan bisa sambilan kelas di Indonesia gitu ya? Betul sekali. Oke, untuk biayanya sendiri nih Kak, kalau kita ngambil ACCA kan teman-teman biasanya takutnya ini kan kuliah di luar negeri yang stigmanya itu udah mahal ya. Nah, kalau dari Kakak sendiri untuk mengambil sertifikasi ACCA ini mahal nggak sih Kak? Boleh di-spill mungkin biayanya totalnya? Oke. Sebenarnya kalau yang program dual degree sendiri itu pada saat zaman saya nggak tahu, mungkin ada terkait inflasi, tapi harusnya nggak beda jauh. Jadi pada saat saya ambil itu, saya ambilnya di plus minus 35 juta gitu. 35 juta tuh include sarjana dari luar sama 3 modul. Untuk 3 modul itu pelajaran serta ujiannya. Nah, jadi untuk advance diploma sama gelarnya sendiri di plus minus 35 juta. Sedangkan yang aku pikirin pada saat aku daftar adalah kapan lagi bisa keluar cuma 35 juta tapi dapat sarjana di luar. Itu sih yang jadi konsiderasi aku. Dan aku juga searching sih sebenarnya, kan kalau abal-abal bisa aja itu cuma sebut-sebut kuliah di kampus di luar lalu kayak sarjana aja tapi nggak bisa diakuin. Tapi ini bisa. Oke, kalau untuk kurang lebih 35 juta kuliah di luar negeri itu cukup murah ya Kak. Karena kalau kita ambil sendiri, yang aku tahu juga itu bisa lebih mahal ya itu. Benar. Lebih
Kalau Hemat juga. perbandingan aku tuh bahkan 35 juta tuh bahkan cuma baru biaya hidup 6 bulan. Aku rasa kalau kuliah di luar belum plus biaya kuliahnya. Kalau 4 tahun pendaftaran dan lain-lain. Jadi aku ngerasa why not gitu, aku coba dan belum pernah ada yang coba kan. Jadi kayak ya udah setidaknya pelajarannya bisa aku dapetin gitu. Setuju sih, karena teman-teman juga bisa lihat nih di poster-poster kita, biasanya kita mention nih Kak, kalau misalnya kita ngambil sendiri ke kampus tersebut gitu ya, atau kuliah sendiri deh ke kampus di luar negeri, itu biayanya itu lebih mahal ya. Sedangkan kalau ngambil ACCA ini biayanya bisa hemat sampai 80% Kak, itu betul ya berarti ya? Betul, bahkan nggak usah di luar ya, kalau bahkan ambil SCCA nanti di TSM sama di luar itu juga udah beda. Karena memang kita ada kerjasama khusus dengan SCCA di global kan. Jadi bahkan ambil di TSM sendiri tuh punya rate yang berbeda dibanding di luar. Di luar tuh lebih mahal. Bisa dilihat di brosurnya ada sih. Oke, kalau kita udah ngomongin biaya, nah mungkin kita boleh balik lagi, apa sih Kak yang harus disiapin nih Kak untuk ngambil ACCA ini? First and foremost yang pasti adalah biayanya gitu ya. Jadi kan udah ada nih biayanya berapa. Jadi yang paling pertama adalah apakah biayanya disanggupi atau enggak. Lalu yang kedua, sebenarnya kalau biaya sih sebenarnya kalau dengan kuliah TSM sih masih nggak beda jauh lah gitu. Tapi yang paling pertama yang paling harus disiapkan selain biaya adalah kesiapan kita sih. Jadi jangan cuma kita ikut-ikut teman atau misalnya teman-teman pada ikut atau kayak keren nih bisa lulus dari luar. Tapi pada saat ikut ternyata mentalnya nggak siap. Jadi mentalnya tuh tidak sesuai dengan hati dia gitu. Jadi akhirnya tengah jalan putus. Jadi ada yang kayak gitu. Jadi yang perlu disiapkan adalah tekad sih untuk benar-benar mau berubah. Karena sebenarnya diajarkan CCA itu beda dengan yang di universitas. Makanya aku pikir kenapa kalau misalnya di kampus sudah ada akuntansi, kenapa harus ambil CCA lagi? Tapi ternyata pada saat dipelajari itu dua hal yang berbeda. Kalau kita di kampus kan kita banyak belajar tentang teorinya, bukunya. Sedangkan CCA itu banyak implement kasus-kasus nyata gitu, sehingga kita diajarin untuk berpikir gimana caranya menyelesaikan kasus ini. Gitu, itu yang memberi value added berbeda gitu dari kuliah dan SCCA. Jadi itu sih sebenarnya yang penting tekad sama biaya sama ini paling karena ini full Inggris itu perlu disiapkan setidaknya kemampuan untuk reading Inggris yang baik, walaupun speakingnya nggak terlalu bisa, tapi yang penting bisa mengerti bacaan itu cukup untuk ikutin SCCA. Berarti untuk itu ya, untuk apa aja yang harus kita persiapkan ya Kak. Betul. Lalu Kakak kan tadi juga udah mention nih, ternyata ACCA ini berpengaruh juga dalam dunia pekerjaan ataupun pada saat kita apply pekerjaan gitu. Betul. Karena cukup terpandang dan terkenal ya ACCA ini. Yes. Lalu seberapa pengaruh sih Kak, Kakak sendiri ya, ini based on experience Kakak, ketika Kakak udah ada sertifikat ACCA dan sudah lulus juga ACCA-nya, lalu mendaftar pekerjaan, seberapa berpengaruh sih ACCA ini dalam dunia pekerjaan? Oke. Soal pengaruhnya di dunia kerja, jadi gambaran besar gini nih. Jadi kalau dulu orang kalau mau ambil S1 kan agak susah ya. Sekarang jadi ketika dulu perusahaan gede mau cari akuntan, mereka cari yang ada S1 akuntansi gitu. Karena yang dulu mau kuliah S1 aja juga susah gitu. Sekarang lulusan S1 akuntansi kan banyak banget ya. Jadi ketika HRD yang mau cari accountant gitu ya, tapi mau cari yang berkualitas, sekali lihat di LinkedIn keluarnya banyak banget. Jadi apa yang bisa dicari yang membedakan satu dan lainnya gitu. Salah satunya adalah sertifikasi SCCA gitu. Jadi dia tahu nih kalau orang-orang bisa aja nih yang dia mau cari lulusan S1 akuntansi ada 1.000 sampai 5.000 gitu. Tapi kalau dia misalnya filter, ada yang punya sertifikasi CA atau SCCA, pasti bisa berapa kan. Jadi dari hal itu aja bisa ngebantu filter HRD untuk memudahkan kita dalam keterima kerja gitu. Kedua, sebenarnya yang paling penting adalah pola pikir dalam mempelajari SCCA sih. Jadi aku ngerasa aku dapat banyak banget value dari ikut program SCCA. Karena yang tadi aku bilang, dia tuh banyak study case. Jadi banyak juga hal-hal yang ditekankan terkait praktik dunia kerja. Jadi pada saat di dunia kerja tuh aku juga udah nggak canggung lagi dibandingin teman-teman yang cuma S1 akuntansi. Itu sih dari sisi pandangan orang dan value-nya. Itu menurut aku yang berpengaruh di dunia kerja. Oke, kalau dari ACCA sendiri pasti punya standar untuk lulusannya ya Kak? Yes. Mungkin boleh dikasih tahu nih Kak, apa sih standar kelulusan untuk kita bisa akhirnya achieve ACCA ini? Oke, sebenarnya SCCA itu cukup murah hati ya. Jadi SCCA itu kan pengerjaannya dia
lulus satu modul gitu. Nah, untuk lulus satu modul itu nanti akan ikut ujiannya. Dan ujiannya itu di KKM-nya, batas waktunya itu cuma di 50. Kalau kita bisa di kampus kan bisa 70 atau 80. Tapi kalau KKM di ujiannya SCCA sendiri itu cuma 50. Jadi kalau kita ikut ujian dapat 51 aja, kita berhak dapat gelar SCCA. Kalau semua modulnya kita bisa selesai dengan 51 gitu. 50 sih. Cuma sebenarnya soal-soalnya beda lagi, mungkin kualitinya beda ya dengan yang di kampus gitu. Jadi memang lebih berat, makanya dia kasih kemurahan hati adalah KKM-nya di 50 gitu. Tapi kalau memang belajar tekun, aku yakin sih bisa sih pas minimal 51. Oke, dari beberapa modul ini berarti semua modulnya harus sesuai dengan standarnya, Kak? Betul. Standarnya kalau salah satu modulnya tidak sesuai standar, itu berarti tidak bisa lulus atau ada remedialnya lagi, Kak? Nah, karena dia sistemnya sebenarnya ujian ya. Jadi pada saat ujian dan tidak lolos, itu bisa mengikuti ujian ulang gitu. Cuma harus bayar gitu. Jadi masalah di biaya sih sebenarnya. Ya itu kayak remedialnya, tapi kalau biasa remedialnya kan jadi lebih mudah ya. Kalau ini ya enggak sih, ujian ulang gitu dengan tingkat kadar soal dan kesulitan yang sama. Jadi harus belajar lebih tekun lagi kalau misalnya gagal. Standar kelulusannya juga tetap sama meskipun ujian ulang. Betul. Oke. Itu ada maksimal untuk ujian ulangnya atau hanya sekali aja, Kak? Untuk ujian ulangnya sih kalau nggak salah ada, cuma saya lupa sih. Nanti kita coba catch up lagi ya. Kalau misalnya aku udah dapat infonya lagi. Oke. Jadi itu terkait dengan pengenalan ACCA, Kak. Mungkin sekarang kita boleh lanjut ke topik selanjutnya terkait Student Ambassador ACCA-nya sendiri. Nah, Kakak kan kebetulan salah satu Student Ambas-nya nih, Kak. Yes. Sebetulnya apa sih yang Kakak dapetin dari Student Ambas ini, Kak? Oke. Jadi ya, aku juga salah satu yang beruntung bisa dinobatkan sebagai Student Ambas di ACCA. Sebenarnya yang bikin nilai tambah buat saya menjadi student ambas adalah saya bisa mengenal lebih banyak orang sih, karena kan tugas dari student ambas adalah membantu marketing SCCA di satu kampus bahkan di luar kampus gitu. Lalu follow up misalnya mereka yang sudah jadi member gitu, jadi follow up pengumuman kah atau misalnya annual fee lah. Jadi saya bisa melebarkan network saya nggak cuma di TSM tapi di luar juga gitu. Dan working experience itu sih yang kita kadang nggak dapat di kampus, tapi ketika dinobatkan itu kita harus belajar nih gimana how to deal with people gitu, gimana cara kerja di dunia nyata gitu. Jadi itu sih yang memberi saya nilai tambah dibanding teman-teman yang lain kalau pada saat kerja belum ada working experience. Oke, untuk student ambas sendiri Kakak baru daftar atau Kakak dipilih menjadi student ambas itu di semester berapa? Oke, jadi karena saya salah satu applicant SCCA yang pertama nih di TSM, jadi pada saat itu saya ditunjuk sih, karena ketika mau diadain kompetisi atau misalnya di filter, itu juga nggak ada filter karena saya sendiri yang ikut SCCA gitu. Tapi setelah itu adik kelas saya kan sudah banyak nih yang ikut SCCA, itu nanti akan dipilih sih sesuai dengan keterampilan dan skillnya, itu siapa yang pantas untuk jadi student ambassador SCCA. Itu di pertama kali masuk SCCA atau di pertengahan SCCA? Di pertengahan. Jadi nanti pada saat orang-orang SCCA sudah mulai mengenali kita gitu. Termasuk dosen-dosen kita di sini, mereka juga akan bantu refer siapa yang pantas buat jadi student ambassador SCCA. Oke. Nah, pada saat sudah terpilih nih, Kak, kira-kira butuh approve dari kampus juga atau Kakak kalau udah kepilih ya udah gitu. Kampus juga tetap setuju dengan pilihan dari SCCA-nya. Oke. Jadi biasa kalau SCCA tunjuk salah satu mahasiswa untuk jadi student ambas itu sudah pasti melalui persetujuan dari kampus gitu. Jadi nggak perlu takut, yang pasti mereka sudah kong kali kong atau sudah ada diskusi sebelumnya sebelum menunjuk kita sebagai student ambas SCCA. Gitu. Lalu pada saat Kakak udah menjadi student ambas nih, terus kan Kakak jelasin tadi kalau Kakak coba untuk marketingin ACCA ini, lalu Kakak juga membantu teman-teman yang masih bingung nih terkait ACCA yang pada saat ini ngambil ya di bawah Kakak berarti ya. Betul. Gitu. Terus selain itu kira-kira ada kewajiban lain nggak sih Kak sebagai student ambas ini? Oke. Sebenarnya ya kewajiban atau yang perlu dipersiapkan untuk jadi student ambassador SCCA sebenarnya sih yang paling penting aktif gitu. Jadi ketika kampus dan SCCA menunjuk nih siapa yang berhak lah atau siapa yang pantas buat jadi student ambassador itu, ya pasti dilihat pertama keaktifannya. Nama dia sering nggak muncul gitu, sering nggak maksudnya oh si ini nih karena aktif di kelas, si ini nih nilainya bagus gitu. Jadi keaktifan itu sangat berpengaruh dalam kepilih jadi student ambassador SCCA. Kedua adalah
bagaimana cara kita networking dengan orang sih sebenarnya. Tapi ini bisa dipelajarin juga. Jadi walaupun kita nggak punya, tapi misalnya kita kepilih tuh, misalnya kayak public speaking atau gimana cara berkomunikasi dengan orang-orang gitu, baik yang lebih kecil daripada kita atau lebih tua dari kita, itu juga penting. Tapi kalau misalnya ketunjuk dan kita nggak punya juga, itu bisa dipelajari di pada saat dapat kesempatan jadi student ambassador CCA gitu. Lalu jika sudah dapat nih Kak, selain Kakak harus marketingin, itu apalagi yang perlu dilakukan Kak? Sebenarnya tugas menjadi student ambassador sebenarnya nggak terlalu berat. Pertama kan kita bantu marketingin, kedua kita membantu follow up member-member SCCA gitu, baik yang sudah di tahap yang tinggi maupun yang baru masuk sebagai SCCA student gitu. Sama yang ketiga adalah kita bantu di sosial medianya gitu. Sebenarnya kalau sosial media kita bantu brainstorm sih sebenarnya gimana caranya SCCA di Indonesia itu bisa lebih dikenal sama orang-orang baik mahasiswa maupun orang kerja gitu, karena dua-duanya membutuhkan gitu sih. Berarti untuk student ambassador ini sendiri hanya satu orang di setiap kampusnya atau dipilih dari semua ambassador ini Kakak dari semua SCCA yang mengikuti SCCA dari berbagai kampus, Kakak terpilih menjadi salah satu gitu. Oke. Kalau student ambassador itu sebenarnya satu perwakilan untuk setiap kampus gitu. Jadi ada kalau kampus A ada kerjasama dengan SCCA, maka nanti kampus A akan didelegasikan satu orang sebagai student ambassador. Kebetulan kita TSM salah satu yang kerjasama dengan SCCA dengan awal gitu. Jadi kita didelegasi setiap tahun itu satu orang untuk jadi student ambassador SCCA gitu. Periodenya berarti selama 1 tahun Kak? Betul. Di tahun berikutnya itu akan ada student ambassador baru lagi ya? Betul, nanti karena biasanya kalau yang jadi student ambassador itu yang mereka di semester terakhir gitu, dan mereka udah mau kerja kan, karena mereka juga udah harus move on dari student ambassador dari zaman kuliah ke kerja, sehingga pada saat transisi ke kerja itu sudah harus ada penggantian student ambassador CCA gitu. Oke, berarti untuk experience Kakak untuk student ambassador ini dan keuntungannya pun cukup banyak ya Kak? Karena Kakak harus memperkenalkan ACCA kepada adik di kelas Kakak yang mengambil ACCA di bawah Kakak ya. Lalu Kakak juga memperkenalkan ACCA kepada selain di TSM juga ya tentunya. Karena Kakak bawa nama TSM juga kan. Betul. Tuh. Nah selain itu keuntungan yang Kakak dapetin as a ambassador Kak dari ACCA ini apa sih? Oke, salah satu hal yang cukup berpengaruh di saya adalah, tapi saya nggak expect ini sih pada saat ikut student ambassador, adalah saya dapat gaji gitu. Saya dapat gaji fixed rate. Jadi lumayan lah buat orang-orang yang kuliah itu kan nambahin uang jajan atau penghasilan. Tapi yang paling penting menurut saya sih experience sih. Sebenarnya pengalaman yang didapat dari sebagai student ambassador SCCA. Jadi karena nggak semuanya bisa dapat kesempatan itu kan. Dan kita dapat ngedeal with orang-orang yang kita belum pernah ketemu di luar TSM maupun di dalam TSM gitu. Jadi lalu kita di-involve untuk brainstorm gimana cara marketingin SCCA Indonesia, baik di dalam TSM juga maupun di luar TSM. Jadi value itu sih yang lebih dari gaji yang diterima setiap bulan. Betul sih, karena experience itu kan nggak bisa dihitung dari nominal ya. Betul. Nggak semua orang juga dapat kesempatan yang Kakak dapetin gitu ya, enggak. Karena Kakak hanya satu dari sekian banyak yang ikut ACCA, Kakak terpilih jadi student ambasnya gitu ya. Nah, terakhir nih Kak, buat teman-teman yang nantinya mungkin di sini baru tahu terkait dengan ACCA, lalu mungkin buat teman-teman yang baru mau masuk TSM dan tertarik dengan ACCA ini, kira-kira Kakak ada saran nggak sih? Atau Kakak mau closing statement terkait dengan ACCA, silahkan. Oke, thank you. Jadi kesan-pesan dari saya sih buat teman-teman yang baru akan memulai journey-nya di kuliah maupun yang sedang kuliah itu, yang sedang mengkonsiderasi worth it gak sih sebenarnya ambil SCCA atau enggak. Kalau menurut saya sih selama budgetnya nggak over budget gitu, dan memang kalau dibandingkan dengan kuliah di luar itu sangat jauh. Jadi kalau dari saya sendiri, saya merasa worth it sih. Maka ketika kalian punya tekad gitu untuk memiliki nilai lebih dibanding teman-teman yang lain, silakan banget, aku rekomen banget untuk ikut SCCA gitu. Karena kembali lagi seperti yang saya bilang, jadi kalau lulusan S1 akuntansi kan sekarang udah banyak. Yang membedakan kalian dengan yang lain itu apa? Salah satunya adalah sertifikasi gitu. Karena sertifikasi ini juga bukan abal-abal gitu. Yang ngeluarin juga bukan hanya di tingkat nasional tapi tingkat internasional. Jadi buat teman-teman yang punya tekad kuat, tekun gitu, dan punya keinginan kuat untuk bisa ke kancah internasional, silakan ambil program dual degree SCCA yang ada di TSM. Gitu sih dari aku, dan semangat sih buat teman-teman semua. Oke.
Oke, terima kasih Kak Edo untuk saran dan juga closing statement-nya hari ini. Oke teman-teman, selesai sudah bincang-bincang kita, ngobrol-ngobrol kita hari ini bersama Kak Edo yang narasumbernya juga keren banget hari ini. Dan teman-teman semoga lebih kenal ya dengan ACCA. Saya Zahra Salsabila Diastiara, pamit undur diri dari TSM Talk hari ini. Sampai jumpa di next episode dan stay safe dan stay healthy teman-teman. Terima kasih. Thank you.